Ramadanku, semburat jinggamu yang menyapa, membawa semerbak jannah. Kuhirup hebusan surga, kunanti dan kunanti, walau hari-hari telah lama berlalu, dan saat bersama bunda tercinta, hingga belahan hati setia mendampingi. Dari sejak jemari kecil menggenggam, hingga ianya keriput bergetar, rinduku padamu Ramadanku tak pernah padam. Pada siangmu yang paling hangat, atau sujud di sudut waktu, atau gembira tak terkira pada sebiji kurma, senyum indah manusia-manusia terkasih, qiyam dan tarawih yang menggetarkan, lembaran-lembaran suci yang semakin mempesona, tumpah semua bahagia padamu Ramadanku. Akankah kita masih berjumpa saat langkahku semakin lemah dan pintu akhir kehidupan tampak mulai terbuka? Harap dan harapku kita berjumpa dan terus berjumpa lagi. Ku janji sepenuh hati, jika Allah ku perkenankan, kan ku genggam dan ku peluk erat Ramadanku. Ramadan adalah syahrul Quran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mensifatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril yudarisuhul Quran." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawanannya adalah pada bulan Ramadan ketika Jibril datang kepadanya mudarasah Quran. Ya, mungkin istilah kita sekarang murajaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan didatangi oleh Jibril mengulang semua Quran atau ayat-ayat Quran yang telah turun sebelumnya. Karena gembira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berinfak, bersedekah. Iya, bahkan dikatakan puncak kedermawanannya adalah pada bulan Ramadan. Ketika Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, maka menjadi mulialah bulan Ramadan ini. Dan dia menjadi sayyidus syuhur. Dia menjadi penghulu di antara bulan-bulan yang lain. Ketika Al-Quran ini diturunkan di Makkah, di Madinah, maka jadilah Makkah dan Madinah tempat yang paling suci. Ketika Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah dia manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, yang paling paripurna. Semuanya itu karena Quran. Olehnya itu, apa saja yang terkait dengan Quran itu akan menjadi mulia. Subhanallah. Orang yang membaca Quran akan menjadi mulia. Orang yang mempelajari Quran akan menjadi mulia. Orang yang mengajarkan Quran akan menjadi mulia. Orang yang mendengarkan bacaan Quran akan menjadi mulia. Orang yang membantu dan mensupport para pembelajar Al-Quran akan menjadi mulia. Para orang tua Ahlul Quran akan menjadi mulia. Subhanallah. Apa saja yang berkait dengan Quran ini akan menjadi mulia. Maka bahagialah, bergembiralah anak-anakku sekalian. Anda semua insya Allah akan menjadi Ahlul Quran. Orang yang menghafal Quran itu adalah orang yang memiliki ilmu, Ahlul Ilm. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Bahkan dia Al-Quran itu adalah merupakan ayat-ayat yang nyata yang berada di dalam dadanya orang-orang yang diberikan ilmu. Para penghafal Quran itu adalah Ahlul Ilm. Tetapi apakah otomatis mereka telah menjadi Ahlul Quran? Alangkah mirisnya ketika seorang hamba yang telah diberikan Al-Quran di dalam dadanya
kemudian dia mengkhianati ayat-ayat yang dibacanya. Dan itu bisa terjadi anak-anakku sekalian. Iya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang paling pertama nanti akan digiring ke neraka adalah orang yang qari'ul Quran, pembaca Quran, penghafal Quran. Ketika ia digiring ke neraka, ia berkata, kenapa aku digiring ke neraka? Padahal aku senantiasa membaca Quran. Maka dikatakan kepadanya, innama fa'alta dzalika liyuqal annaka qari'. Kau lakukan itu karena kau hendak dipuji dan orang mengatakan kau adalah qari'. Ketahuilah, pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam sesungguhnya adalah benteng-benteng umat Islam. Kalian adalah prajurit-prajuritnya yang berjaga ya di dinding-dinding benteng itu untuk mempertahankan umat ini. Kami bangga dengan kalian, kami bahagia dengan kalian, kami berharap penuh kepada kalian untuk menjadi generasi Quran yang sesungguhnya, yang akan menjadi lebih baik daripada kami, yang akan berjuang lebih hebat daripada kami yang tidak ada apa-apanya ini. Ya, insya Allah kami doakan, ya kita semua mendoakan agar anak-anak kita yang ada di pondok ini, di sekolah ini, ya dan di seluruh sekolah-sekolah kaum muslimin, di pondok-pondok pesantren kaum muslimin menjadi generasi yang terbaik, menjadi generasi Quran, jailun Quraniyun farid, menjadi generasi Quran yang paling unik. Iya, merekalah harapan kita. Antum sekalianlah anak-anakku menjadi harapan kita untuk perjuangan umat yang pada masa yang akan datang, yang tantangannya pasti akan lebih berat daripada apa yang kita alami hari ini. Olehnya itu, berbekallah, dan bekal yang paling baik adalah ilmu dan adab. Tazawwadu, ya, fa innal mar'a la yuladu aliman, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, berbekallah, karena seorang manusia itu tidak dilahirkan langsung menjadi alim. Dan berbekallah dengan keadaban, karena sungguhnya generasi yang akan menjadi pelopor umat ini adalah generasi yang beradab. Ya, insyaallah kita berharap Indonesia ke depan akan menjadi lebih baik dengan keberadaan para ahlul Quran seperti antum sekalian.